ini dia ya Esan ya. Esannya nih. Esan ganteng. Hei, Esan. Esan. Halo Esan. Ngomong-ngomong nih, Esan udah berapa lama sih sama Alshad? Esan tuh dari akhir Desember 2019. Akhir Desember 2019 Sampai di sini. sekarang bulan Maret kurang lebih mau 3 bulan. Udah 3 bulan berarti. 3 bulan. Wow, ini udah jelas izinnya ya. Jelas, ini komplit izinnya udah lengkap. Mulai dari apa aja sih kalau izin pelihara harimau tuh? Kalau harimau itu pertama dari mulai pembangunan kandang itu harus arsitek yang orang ngerti dengan sipil yang kekuatannya benar-benar kokoh karena kan harimau tenaganya besar ya. Pertama dari kandang, terus kedua dari pengalaman kita. Yang ownernya itu jika memelihara harimau, apakah dia punya ilmunya, apakah dia mengerti tentang harimau. Kalau misalkan nggak ngerti, kita harus cari tenaga ahli profesional. Ditambah juga sama dokter hewan. Jadi kita harus kontrak sama dokter hewan untuk membantu kegiatan penangkaran tersebut. Berarti Alshad menjadi penangkaran? Penangkaran. Jadi saya punya tenaga ahlinya dan juga ada dari dokter hewannya. Dan harimaunya pun tidak boleh yang dari Indonesia ya? Ya, jadi kalau Sumatera itu izin presiden itu sangat sulit. Jadi kita ngambilnya harimau benggala yang lebih mudah. Gitu. Yang berubah untuk izin ya? Untuk izin. Berarti kalau ini India ya? Kalau benggala kan? Harimau benggala India. Gitu. Banyak yang protes bahwa kok bisa piara harimau di rumah. Tar dulu, ini harimaunya adalah harimau benggala India, bukan Sumatera, bukan juga harimau Jawa karena udah nggak ada. Ya kan? Ini memang harimau yang berasal dari zoo. Dan dia udah lahir di zoo itu. Ya, berapa generasi udah emang di zoo. Dan bisa ditangkarkan lagi karena udah asal usulnya jelas gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau menangkarkan itu ada izin indukan namanya. Jadi kita izin indukan yang mana sama yang mana, nanti BKSDA telusuri statbooknya. Jadi kelihatan ini anakan yang mana, apakah sedarah atau tidak. Kalau misalnya tidak sedarah, berarti boleh dikawinkan. Boleh dikawinkan. Kalau sedarah nggak boleh. Ini berarti kalau nanti sama siapa dikawininnya? Rencana sama Jinora. Kita udah cek bahwa itu nggak ada hubungan darah. Nggak ada hubungan darah. Jadi masih aman clear. Berarti tinggal nunggu Jinora ya datang. Dikawinin. Dikawinin begitu itu punya anak. Punya anak. Nah, anaknya berarti bisa dijual dong kalau penangkaran? Bisa. Kalau misalkan saya ada izin edar ya, misalkan ngajukin izin edar, itu bisa dijual misalkan ke zoo atau nggak ke pribadi yang emang kayak gini mumpuni gitu. Karena Panji, sebenarnya Panji nih. Kalau mampu ngasih makannya tapi temen-temen kagak lah, gue ular aja udah. Tadi aku dengerin dia kok kayak Nah itu namanya kalau untuk harimau, untuk kucing besar khusus harimau itu ada bahasa sendiri. Apaan tuh? Itu namanya chaff. Chaff apa? Chaff itu semacam kita say hello ke harimau. Jadi greetings ya, mengucapkan salam harimau. Itu caranya gini anak-anak. Jadi kita ngomong fu, cuma nggak pakai u. Jadi kayak gitu. Cobain. Dari mulai Erik sama kakak coba. Coba kita belajar bahasa harimau. Coba dikenceng lagi coba. Nah gitu. Ngomongin makanan buat perawatan dia sebulan berapa biayanya nih Alshad? Untuk Esan sendiri ya kurang lebih sebulan itu 25 sampai 30 juta. Buset. Boleh interaksi nggak sih sama si Esan? Boleh kita interaksi lebih lanjut tapi anak-anak tunggu di sini. Iya biar aman ya. Adik-adik di sini lihat ya. Ayo kita lihat lebih dekat si Esan. Nah ini boleh ya ayah, saya pegang ininya ya. Wah ini teman-teman, ini kesempatan langka di mana Panji boleh katanya pegang badannya Esan. Ini iya ya kasar gini ya ini ya kulitnya ya. Iya. Keras. Oh iya. Esan, nah ini asik. Gue pegang punggung harimau juga akhirnya nih. Jadi makin sore makin aktif. Makin aktif? Emang nokturnal ya mereka nih? Nocturnal. Kalau misalkan kucing besar itu termasuk satu nocturnal, jadi makin sore makin aktif kayak gitu. Lo ngapain? Nyodok-nyodok pakai tangan. Ketahuan. Dan juga kita kasih edukasi, kalau harimau itu sangat tertarik sama punggung, sama tengkuk. Jadi kalau harimau itu... Kalau aku belakangan kayak gini? Nah, kalau misalkan kita ngebelakangin harimau itu, pasti dia ngedap-ngedap sampai mau nabrak gigitnya ke tengkuk. Karena emang dia instingnya gigitnya ke leher. Jadi kalau kita ketemu harimau, sebaiknya berhadapan. Kalau bisa kita berontak, gertakin. Tapi kalau misalkan nggak bisa, jangan lari. Kalau harimau lebih takut kita gertak atau nggak kita maju sebenarnya. Dibanding kita ngebalik, itu udah pasti tubruk langsung terkam ke leher. Iya, dia tahu posisi kita ketika lengah, kita berbalik, kita nggak tahu harimau di mana, dia nyerang gitu. Ini dia masih penasaran nih Panji nih. Iya. Nggak tahu dia mau ngapain sebenarnya. Ini kayak gini kenapa? Pengen gigit ya? Ngebunuh, pasti ngebunuh. Ngebunuh. Ngeri amat. Adik-adik, ayo sini. Ini udah sore, waktunya kita pamit.
Iya teman-teman, terima kasih juga buat Alsan ya. Ya, sama-sama. Makasih juga buat teman-teman dan semoga apa yang kita informasikan ke kalian bisa jadi manfaat buat kalian ya. Menambah ilmu pengetahuan kalian juga tentang satwa liar dan bagaimana satwa-satwa tersebut ditangkarkan dengan baik oleh para penangkarnya. Saya Panji Petualang, terima kasih udah ngikutin teman Panji dan jangan lupa lestarikan terus satwa liar yang dari alam. Namun jika kalian ingin memelihara satwa liar sebagai hewan peliharaan, siapkan dulu kebutuhan untuk satwanya sendiri. Jangan sampai kalian pun belum cukup untuk kebutuhan kalian ingin memelihara hewan liar. Itu akan sangat salah karena hewan tersebut tidak akan bisa hidup dengan baik bersama kalian. Seperti Alshad, dia udah mampu banget untuk memelihara harimaunya. Jadi harimaunya pun di sini hidup bahagia dan dia tidur-tiduran dengan baik. Saya Panji Petualang, salam lestari. Dadah teman Panji. Esan. Iya. Esan. Oh, ini dia ya Esan ya. Ah, Esan ganteng. Hei. Esan. Esan. Halo Esan. Saya tukang ular teh, bukan tukang tartu. Ngeri. Masa Dewi? Aku ngerinya gigit kuping doang dia, kagak ya? Enggak ditahan. Ditahan, berarti kalau nggak ditahan digigit gua. Ya suka iseng. Akhirnya kita sampai juga di Spider Lover Pet Shop. Spider Lovers, Spider Lovers Pet Shop.com. Oh, .com. Oke. Jadi hari ini Panji akan sini dulu. Panji akan ngasuh dua anak ini biar mereka tahu hewan liar yang ternyata sudah bisa diternakkan dari lama, yaitu tarantula. Kalian tahu tarantula nggak? Ada yang tahu Spiderman? Yang bikin Spiderman bisa jadi kuat itu adalah laba. Nah sekarang nanti Kak Panji akan ajakin kalian buat ketemu sama Tante Mingcu. Nah, Tante Mingcu ini adalah teman Kak Panji yang dia udah berhasil banget buat ternak tarantula di Indonesia. Yuk kita langsung ke sana yuk. Go. Kita lihat nih yang ini nih. Kak Mincu. Nih yang punyanya nih adik-adikku nih. Dia nih mau belajar tentang tarantula. Makanya aku bawa ke sini. Karena kayaknya orang yang paling berkompeten di dunia tarantula itu Kak Mincu. Ini ngomong-ngomong, sekarang udah punya berapa tarantula di sini? Itu 4.000 tuh udah sama indukan atau memang hanya anak-anakannya aja? Sama indukan. Gokil deh. Banyak banget kan? Kak, kalau tarantula sebetulnya untuk dipelihara anak kecil itu recommended gak sih? Rekomen, cuma yang jenisnya pemula sama karakternya juga jelas. Ini apa nih, jenis apa nih tarantula nih? Albopilosum. Albopilosum. Ini recommended buat pemula dan anak-anak nggak kalau untuk dipelihara? Oh recommended juga. Aku boleh lihat dulu yang ini nggak teh? Ih, ini kok ada 2 teh? Enggak, itu baru. Oh, ini apa? Bisa aku pegang ya? Oh, dia shading. Molting ya kalau di serangga ya teh ya? Iya. Teh kalau albo ini bisa jadi gede nggak sih teh? Bisa ini udah gede sih segini. Oh, udah gede ini. Iya. Dia tuh nggak akan gigit sama sekali teh. Tapi beracun nggak sih dia? Berbisa nggak? Oh ada low ya, paling bengkak gitu doang kalau kena gigit ya. Kita sama kesemutan searea aja. Teh kalau misalkan Panji pegang boleh teh? Gigit nggak? Nggak ya? Saya beranikan diri untuk saya pegang tarantula. Terasa lucu juga. Itu yang jadi apa teh? Ini sama albopilosum. Kayak ini gimana teh? Coba teh, ambilin dulu teh.
gitu teh. Saya tukang ular teh, bukan tukang tartu. Ngeri. Tuh, yang ini. Bukan nggak beracun sih, tapi racunnya enggak. Semua tarantula beracun, tapi racunnya tergantung jenisnya. Ada yang rendah, sedang, sama tinggi. Dengan banyaknya si spesies tarantula di dunia, yang mematikannya itu banyak atau sedikit teh? Tarantula tidak ada yang mematikan. Nggak ada yang mematikan. Yang mematikan itu dari jenis true spider. Uh-huh. Itu kerabat tarantula, tapi beda, bukan tarantula. Oh, bukan tarantula Iya. malah. Nah, dari true spider sendiri yang mematikan itu cuma beberapa jenis dari ribuan jenis yang ada di dunia. Ini juga versi color ya. Buset, main masukin aja tangannya. Bener ini mamanya laba-laba teh. Ini jantan. Oh, ini jantan. Jantannya malah kecil ya. Iya. Betinanya lebih besar daripada jantan berarti. Iya. Nah, rata-rata. ini proses kawinnya berapa lama nih? Semalam juga udah jadi. Udah. Oh, berarti udah harus dipisah ya? Iya, udah harus dipisah, tapi saya lupa. Kalau nggak dipisah, anaknya dimakan jantannya? Enggak. Enggak juga. Baik kok. Ini ada telur ini belum? Belum lah. Telur itu enggak semalam jadi. Oh, lama berarti. Lama berbulan-bulan di perut emaknya dulu. Oh. Di Indonesia ada yang kayak gitu. Kalau di Indonesia adanya Pornigopilus aestheticus, Ceratopus jantanensis. Warnanya beda. Warnanya nggak sebagus ini ya? Ada yang bagus, ada yang merah. Oh, ada yang merah juga. Cuma galak. Waduh. Liar kan, wildcat soalnya ya, bukan lagi di kanan. Enggak, memang Dia karakter ya. termasuk outward. Outward itu dari benua benua Asia, Afrika, sama Eropa. Memang galak. Emang galak. Kalau yang New World dari Amerika rata-rata jenis bisa dimainin. Oh, kayak gini nih. Iya. Oh, katanya ada yang kakinya berwarna, Teh Mincu. Tarantula. Itu yang jenis bohme ya? Iya. Yang mana tuh, Teh? Yang ini. Oh, itu. Nah, Ini maaf tempatnya kecil, cuma tempat sementara. iya, iya. Oh, bisa dikeluarin juga, Teh? Bisa sih. Iya, bener bagus ini mah. Gepuk-gepuk Nah, kaki dia ya. nendang dulu. Iya. Oh, yang kata Teteh suka gatal kayak ini. Iya. Jadi ini pertahanannya kalau misalkan dia lagi nggak suka sama sesuatu, dia nendang-nendangin bulunya keluar itu, jadi ntar kayak ngasih efek gatal gitu ya. Iya. Kalau dari New World atau dari Amerika, dia lebih jinak, tapi pertahanan bulunya itu, pertahanan tubuhnya itu dengan bulu itu. Nah, habis ini Panji mau ngajakin nih adik-adik jalan ke tempat lain di Bandung masih. Tetap di teman Panji. Aku ngerinya gigit kuping doang dia, kagak ya? Enggak ditahan. Ditahan, berarti kalau nggak ditahan digigit gua. Ya suka iseng. Ayo, kita udah sampai nih. Teman Panji, kalau seharian tadi kita udah jalan-jalan ngeliat penangkarannya tarantula ya. Nah, kalau sekarang di Bandung Wildlife Park ini kita akan ketemu sama sahabat Panji, namanya Alshad. Alshad ini adalah seorang animal lovers dan dia punya sahabat satunya namanya Esan. Ada yang mau ketemu sama Esan? Kita temuin Alshad aja dulu. Oke, ayo teman Panji, kita temuin Alshad. Yuk. Brother, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Kabar? Udah bang, sehat. Ini bawa adik-adik nih, Siapa pengen namanya main ke Bandung Wildlife Park katanya. Oh, Kang Arik, wah. Nih papanya. Iya. Nih seharian tadi udah Panji edukasi nih diajak ke penangkarannya tarantula. Wah. Terus ada yang ngomong nyeletuk tadi nih. Pengen lihat ini katanya harimau. Panji bingung. Oh inget, di sini kan Alshad ada Esan. Iya, ada Esan ya. Jadi nanti kita liatin Esan aja, sekalian Panji pengen sembari lihat-lihat hewan, sekalian pengen belajar tentang mengurus kesejahteraan hewan peliharaan yang Alshad piara. Oke, siap. Boleh ya Ayah? Boleh, boleh banget. Nah sekarang Panji udah sama sahabat saya Alshad di sini, Alshad Ahmad, dan kita akan melihat
hewan-hewan sahabatnya yang ada di rumahnya Alshad. Dan di sini ini semua hewannya legal ya, Ayah? Legal dan memang jelas asal-usulnya, kemudian diketahui negara, dan untuk kesejahteraannya ini luar biasa. Iya, menjunjung tinggi kesejahteraan satwa. Itu dia yang terpenting. Ini di belakang apaan ya? Ini burung unta. Rusa. Ini Bukan rusa, Pak. Ini nih yang kecil. Ini burung unta. Ini burung unta ini. Asalnya dari Afrika ya, Ayah? Afrika. Ini gede banget. Ini udah gede total, udah maksimal atau Ya, masih ini bisa gede lagi nih? Masih bisa tumbuh lagi dikit. Masih bisa gede lagi Iya, dikit? masih bisa gede lagi. Oh, ini berarti ternak nggak sih, Alshad, di sini? Iya, ini penangkaran, jadi tujuannya emang berkembang biak. Oh, sini. Kalian tahu nggak? Ini tuh ternyata penangkaran juga. Jadi tujuannya memang untuk dikembangbiakan. Pernah bertelur, cuman nggak ada menetas. Belum. Baru berhasil bertelur, tapi belum berhasil menetas. Tapi bertelur udah sering ya, Ayah? Udah, jadi bertelur sering. Cuman kalau misalkan menetas belum. Ini siapa namanya? Coba lihat, lucu banget, lihat tuh. Hey, Dupi. Dupi. Dupi sini, Dupi. Ini malah lahir di sini ya, Ayah? Ya, ini hasil breeding di sini. Jadi emang bonding banget dia sama orang, emang senang ada orang kayak tadi. Jadi apa Panji datang gitu sama teman-teman, dia penasaran. Oh, gitu? Emang dia senang sama orang. Tuh, kamu lihat di Indonesia itu ada burung merak juga. Tapi kalau kata Alshad, yang ini asalnya bukan dari Indonesia. Jadi dari mana nih, Ha? Ini asalnya India. India. Ya, kalau merak biru itu Pavo cristatus berasal dari India. Bukan dari Indonesia ya? Bukan berarti? Indonesia. Ada yang dari Indonesia apa sih, Ha? Kalau Kalau hewan di Indonesia sini? itu merak Jawa sama binturong. Oh, tapi kalau merak Jawa sama binturongnya ada juga kan? Ada juga dan harus legal. Harus legal juga. Harus dilindungi. Ada penangkarannya juga Ada ya kalau itu ya. penangkarannya gitu. Nih. Waduh, lihat. Jawa, tuh. Gede banget. Halo. Jinak nih. Namanya Ano. Boleh dipegang, Kak? Boleh. Jinak. Ano? Dia- Iya dia- bener. Ih, bayinya Ano. Kalau jongkok. Asli, terakhir Panji kesini, ukurannya nggak segede gini, sekarang gede banget teman-teman. Nih, kita nyuci juga. Nyusu juga dia. Pinternya Ano. Ano pinter. Lus-lus aja pegang nih. Pinter, Ano pinter. Dia gigit gak sih? Gigitnya gigit main-main sih, bukan gigit nyerang. Nggak Jadi, sakit? kalau untuk saya nggak sakit, mungkin untuk orang-orang yang lain merasa perih. Sakit mana sama digigit Esan? Esan jauh. Ini gigit-gigit main aja kayak bekasnya gini, merah-merah aja gitu. Ini ukuran maksimalnya emang sampai segede gini? Ini bisa 2 kali lipat lagi. Ini baru ukuran setengah dari ukuran dewasanya. Oh ini? Ya, umur juga belum setahun karena Oke. masih anakan gitu. Ya. Jadi teman Panji, yang dipelihara oleh Alshad adalah hewan-hewan legal, bukan ilegal. Dalam artian ini berasal dari penangkaran yang berizin di Semarang. Ya. Penangkaran binturong berizin di Semarang, dan itu sudah terdaftar oleh negara. Ya. Jadi asal usulnya jelas bukan dari hutan, ya. Bukan Yang dari di hutan masih tetap sejahtera di hutan. Ya. Adapun kalau diburu nggak ada yang kesini ya, Ya, ya. nggak boleh. Kita mah pelestari lah, intinya kita nggak mau rusak ekosistem dan kelestarian alamnya Betul. yang ada di Indonesia. Makanya jelas kita mematuhi aturan yang ada. Itu. Wih, gokil, respect banget nih sama Alshad Ahmad. Udah gitu emang dia totalitasnya tuh luar biasa banget untuk pemeliharaan hewannya tuh top banget. Ini selain susu kasih makan apa lagi? Biasanya buah sama daging juga dikasih protein, daging ayam. Coba. Ini beratnya udah berat banget, jadi harus bantuin sama 2 Coba orang Mang, sih. cobain Mang, ke Panji Mang. Ayo sini, pindah yuk. Siapa? Nono? Ano. Ano? Sini No. Ayo No. Buset! Kuping gua No. Iya, pegang aja. Emang gue tajam. Gokil ini mah kayak gendong Nenti ini. Iya, bener. No. No, aduh. Gigit ya nih ya? Enggak gigit. Ini nyium-nyium doang, kalau bau orang baru. Bau gitu. ketek lu. Dia No, ya, no. nyium-nyium apa? Bau orang baru ya, No ya? Iya, orang Asik baru. banget nih. Kamu nggak mau megang sini, megang dong ekornya nih, asik nih. Tuh Kak. Oh, tapi nyaman banget ya. Jadi si bulunya itu ternyata bersih, nggak bau. Iya, emang rutin dimandiin. Oh gitu. Ya, rutin dimandiin. Gitu. Aku ngerinya gigit kuping doang dia, kagak ya? Enggak ditahan sih. Ditahan, berarti kalau nggak ditahan digigit gua. Ya suka iseng. Oh, ini dia ya Esan ya. Esannya nih. Ah, Esan ganteng. Hey, Chan, Esan. boleh Chan.